Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Uktamalinda, program studi Teknologi Pendidikan. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktik tugas 3 mata kuliah jaringan komputer menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Pada praktik ini saya akan menunjukkan hasil konfigurasi jaringan serta pengujian yang telah dilakukan sesuai dengan instruksi pada tugas. Langsung saja ke praktik yang pertama. Simak ya. Oke, pada tugas pertama, saya membuat sebuah jaringan sederhana yang terdiri dari 4 buah komputer dan 1 buah switch. Nah, langkah pertama yang saya lakukan adalah menambahkan 4 komputer dan 1 switch ke area kerja Cisco Packet Tracer. Setelah seluruh perangkat tersedia, masing-masing komputer saya hubungkan ke switch menggunakan kabel jaringan agar bisa saling berkomunikasi melalui switch sebagai pusat koneksi. Setelah semua perangkat terhubung, saya melakukan konfigurasi alamat IP pada setiap komputer. Pemberian alamat IP ini bertujuan agar setiap komputer memiliki identitas yang berbeda dalam jaringan namun tetap berada pada satu network yang sama, sehingga bisa saling terhubung. Setelah konfigurasi IP selesai dilakukan, selanjutnya saya melakukan pengujian konektivitas menggunakan perintah ping sesuai perintah. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap komputer dapat mengirim dan menerima paket data dengan baik. Hasil pengujian menunjukkan bahwa komputer bisa saling terhubung dan memberikan balasan atau reply ketika dilakukan ping. Hal tersebut menunjukkan bahwa jaringan sederhana yang dibuat telah berhasil dikonfigurasi dengan baik dan komunikasi antar komputer dapat berjalan dengan normal. Next, tugas nomor 2, saya melanjutkan topologi jaringan yang telah dibuat sebelumnya dengan menambahkan 1 buah server HTTP. Nah, server ini berfungsi untuk menyediakan layanan web yang nantinya bisa diakses oleh seluruh komputer yang berada pada jaringan yang sama. Setelah server ditambahkan ke dalam topologi, server kemudian dihubungkan ke switch menggunakan kabel jaringan sehingga dapat terintegrasi dengan jaringan yang sudah ada. Selanjutnya, saya melakukan konfigurasi alamat IP pada server agar berada dalam satu jaringan dengan komputer-komputer yang telah dibuat sebelumnya. Setelah konfigurasi IP selesai dilakukan, saya mengaktifkan layanan HTTP pada server. Layanan HTTP ini berfungsi untuk menyediakan halaman web yang nantinya bisa diakses oleh pengguna melalui browser. Setelah layanan HTTP aktif, saya melakukan pengujian dari masing-masing komputer dengan membuka web browser dan mengakses alamat IP server. Pengujian dilakukan pada seluruh komputer yang terdapat pada jaringan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh komputer berhasil mengakses halaman web yang disediakan oleh server HTTP. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa layanan HTTP telah berjalan dengan baik dan dapat diakses oleh seluruh komputer yang berada pada jaringan. Nah, selanjutnya, tugas nomor 3, saya menambahkan layanan DNS ke dalam jaringan yang telah dibuat. DNS atau Domain Name System berfungsi untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP sehingga pengguna tidak perlu mengingat alamat IP server secara langsung. Pada tahap ini, saya mengaktifkan layanan DNS pada server
yang sudah ada dan kemudian membuat konfigurasi domain yang akan digunakan. Domain yang digunakan pada praktik ini diarahkan menuju alamat IP dari server HTTP yang telah dibuat sebelumnya. Setelah konfigurasi DNS selesai dilakukan, saya melakukan pengaturan pada setiap komputer agar menggunakan DNS server tersebut. Dengan konfigurasi ini, komputer dapat melakukan pencarian alamat berdasarkan nama domain yang telah dibuat. Nah, selanjutnya saya melakukan pengujian menggunakan web browser. Jika pada tugas sebelumnya akses dilakukan menggunakan alamat IP server, pada tugas nomor 3 ini akses dilakukan menggunakan nama domain. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nama domain yang telah dibuat berhasil diterjemahkan oleh DNS server dan halaman web dapat ditampilkan dengan baik melalui browser. Nah, berdasarkan hasil pengujian tersebut bisa kita simpulkan bahwa layanan DNS dan layanan HTTP telah berjalan dengan baik serta mampu bekerja secara terintegrasi dalam jaringan yang telah dibuat. Dan terakhir, pada tugas nomor 4, saya telah membuat topologi jaringan yang lebih kompleks sesuai dengan struktur jaringan yang diberikan pada soal. Topologi ini terdiri dari 2 buah komputer, 2 buah switch, 1 buah router, 1 server DNS, dan 2 buah server HTTP. Seluruh perangkat telah dikonfigurasi sebelumnya, mulai dari pengaturan alamat IP, konfigurasi router, DNS server hingga HTTP server, sehingga jaringan siap untuk dilakukan pengujian. Selanjutnya, saya akan melakukan pengujian sesuai dengan instruksi yang terdapat pada soal. Pengujian pertama yaitu melakukan ping dari komputer PC 0 menuju komputer PC 1. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa kedua komputer dapat saling terhubung melalui jaringan yang telah dikonfigurasi. Dan dari hasil pengujian terlihat bahwa komputer PC 0 berhasil mengirim paket data ke PC 1 dan menerima balasan atau reply, sehingga bisa disimpulkan bahwa koneksi antar perangkat berjalan dengan baik. Nah, lanjut pengujian kedua yaitu melakukan ping dari komputer PC 1 menuju komputer PC 0. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan komunikasi dua arah bisa berjalan dengan baik. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa paket data berhasil dikirim dan diterima sehingga kedua komputer dapat saling berkomunikasi tanpa kendala. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pengujian ketiga, yaitu mengakses website menggunakan domain ilkom.com melalui web browser pada komputer PC 1. Setelah domain diakses, halaman website berhasil ditampilkan sesuai dengan konfigurasi yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa layanan DNS dan HTTP telah berjalan dengan baik. Dan pengujian terakhir yaitu mengakses domain pendilkom.com melalui web browser pada komputer PC 0. Hasil pengujian menunjukkan bahwa halaman web juga berhasil ditampilkan dengan baik. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa proses penerjemah domain oleh DNS server dan layanan web pada HTTP server telah berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, berdasarkan seluruh pengujian yang telah dilakukan, bisa disimpulkan bahwa konektivitas jaringan, proses routing, layanan DNS, dan layanan HTTP telah berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan instruksi yang telah diberikan pada soal. Baik, itulah tadi tayangannya. Nah, berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, semua perangkat bisa terhubung dengan baik dan layanan yang dikonfigurasi berhasil berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.